Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses, dan salam bahagia untuk seluruh Sobat SR dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami di channel ini, channel Sultan Rahmat Detektif Misteri Gaib. Ingat, yang kami cari adalah sebuah kebenaran, bukan pembenaran. Yang kami buktikan adalah dalil, bukan sekedar berdalih. Yang kami kemukakan adalah argumen, bukan sentimen. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami kembali hadir di hadapan para pemirsa dan para sobat SR untuk terus berbagi pengetahuan-pengetahuan di dunia metafisika. Dan hari ini kami ingin membahas sebuah istilah yang sangat populer di tengah masyarakat kita. Istilah itu ilmu hitam dan ilmu putih. Apa maksud dari istilah ini, ilmu hitam dan ilmu putih? Agar masyarakat kita tidak terjerumus kepada praktek-praktek ilegal, kepada hal-hal yang berbau musyrik, kepada hal-hal yang nanti akan berakibat fatal bagi kehidupannya. Kalau kita melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, ini istilah ilmu hitam adalah dikatakan penggunaan kekuatan gaib yang diperuntukkan dengan maksud dan tujuan demi kejahatan, seperti melakukan aksi sihir, melakukan aksi santet, dan hal-hal buruk yang lainnya. Ada juga yang mengatakan dengan menggunakan kekuatan hitam. Ada yang menggunakan dengan kekuatan magic yang lainnya. Sebenarnya istilah-istilah itu, kekuatan hitam atau kekuatan gaib, ini ujung-ujungnya nanti adalah dengan menggunakan perantara bangsa jin sebagai eksekutornya, yang diperintahkan oleh orang tertentu karena sudah melakukan ritual-ritual yang menjadi kesepakatan antara orang tersebut dengan bangsa jin. Nah, ini jadi istilah dengan ilmu hitam. Sedangkan istilah yang populer di masyarakat kita dengan ilmu putih ini adalah sama, menggunakan kekuatan gaib, tapi tujuannya berbeda dengan ilmu hitam. Kalau ilmu hitam ini untuk kejahatan, untuk melakukan aksi sihir dan hal-hal buruk yang lainnya. Sedangkan ilmu putih ini digunakan untuk hal-hal yang positif, seperti mengobati orang sakit, mengobati orang yang terkena gangguan non medis dan lain-lain sebagainya. Nah, ada juga orang-orang yang mengklaim bahwa ilmu putih ini tidak menggunakan bangsa jin. Mereka menggunakan kekuatan yang mereka punyai. Kita akan coba bahas lebih lanjut setelah jeda berikut ini. Para sobat dan para pemirsa, berjumpa kembali dengan kami di channel ini. Dan kami akan melanjutkan pembahasan materi tentang ilmu hitam PS ilmu putih. Mungkin kalau sudah kita bahas ilmu hitam ini jelas persoalannya, karena mereka menggunakan istilah kekuatan alam, kekuatan gaib, kekuatan hitam, yang ujung-ujungnya nanti jelas ini adalah menggunakan bantuan dari bangsa jin oleh orang-orang yang melakukan ritual-ritual tertentu. Yang menjadi persoalan adalah tentang ilmu putih, karena ada sebagian orang-orang yang melakukan pengobatan-pengobatan ini mengklaim dirinya melakukan pengobatan tersebut tidak dengan menggunakan bantuan dari bangsa jin. Mereka menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka menggunakan zikir-zikir tertentu yang kalaupun datang itu bukan bangsa jin menurut mereka. Jadi yang datang adalah para khodam, para bangsa dari malaikat. Benarkah seperti itu para sobat dan para pemirsa? Kami sebetulnya sudah melakukan beberapa survei dan juga sudah melakukan beberapa wawancara, diskusi, dialog dengan orang-orang yang notabene mereka sakit bukan secara medis, tapi karena ada unsur non medis, dan mereka berobat ke alternatif yang konon
orang tersebut memiliki kemampuan supranatural, orang ini memiliki ilmu agama yang cukup baik sehingga disebut sebagai ajengan, kiai dan lain-lain sebagainya. Nah, kami pernah melakukan sebuah survei di sebuah pengobatan alternatif yang konon dia sangat terkenal ilmu pengobatannya, ilmu agamanya, dianggap sebagai seorang yang ahli agama. Ternyata setelah kami cek tempat itu, mereka melakukan pengobatan jelas sekali dengan bantuan bangsa jin. Walaupun mereka mengklaim mereka tidak menggunakan jin karena menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, kenapa mereka tidak jujur? Ini ada beberapa faktor kemungkinan. Yang pertama, memang mereka adalah berdusta. Yang kedua, memang mereka tidak mengetahui karena mungkin tidak memiliki pengetahuan intuisi, sehingga ketika mereka membaca ayat-ayat tertentu dengan niat-niat tertentu, yang hadir adalah bangsa jin, bukan bangsa malaikat, apalagi khodam-khodam yang baik. Ya, kadang juga mereka ini tertipu karena tidak memiliki pengetahuan intuisi yang baik dan benar. Tertipunya kenapa? Bisa jadi jin ini, Allah kan memang memberikan kemampuan kepada bangsa jin untuk menyerupai apa saja. Nanti jin ini akan menyerupai seorang yang memakai sorban, memakai gamis, dan orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan intuisi yang baik ini akan tertipu. Mereka nggak menganggapnya ini adalah khodam yang baik, jin yang muslim. Padahal kalau kita memiliki pengetahuan intuisi yang baik, maka penglihatan kita tidak hanya terbatas pada penglihatan sementara itu saja. Jadi nanti yang nampak adalah sosok yang menyeramkan, mukanya seram, giginya bercaling, matanya merah, kemudian dia bertanduk. Itu adalah jin-jin kafir. Kemudian juga yang kedua, kami pernah berdiskusi dengan orang-orang yang sudah berobat. Konon katanya ke seorang yang memiliki kemampuan supernatural dan memiliki pengetahuan agama yang baik. Ternyata dikasih air. Dan air ini setelah kami cek, ternyata berisi jin-jin. Yang jinnya ini mereka semua adalah untuk membantu mengobati pasien-pasien yang datang kepadanya. Jadi kami kadang-kadang bingung, yang dinamakan ilmu hitam dengan ilmu putih itu apa bedanya? Karena terkadang mereka hampir 90% sama-sama menggunakan bangsa jin untuk membantu pekerjaannya itu. Ya, walaupun ada beberapa para ulama mengatakan tidak boleh menggunakan bantuan jin untuk melakukan apapun termasuk di dalamnya pengobatan, karena akan terkena perbuatan syirik kepada Allah. Walaupun ada juga yang mengatakan boleh kalau kita gunakan jin itu untuk kebaikan dengan tujuan yang mulia, seperti membantu dan mengobati orang-orang yang terkena gangguan non medis dan lain-lain sebagainya. Saran bagi kami, bagi para sobat yang menderita gangguan-gangguan non medis, berobatlah dengan cara yang benar, dengan cara yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya, dengan tetap minta pertolongan hanya kepada Allah, bersabar dan terus berikhtiar. Jangan lupa, kesesatan terjadi bukan hanya karena minimnya pengetahuan dalam diri kita, tapi juga karena minimnya iman di dalam jiwa kita. Selamat beraktivitas, salam sehat, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.